Ada 3 hal utama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau tiba di kota Yathrib, kota Madinah yang kita kenal sekarang. Pertama adalah membangun masjid, yang isyaratnya bahwa hal pertama yang diinginkan oleh Rasulullah SAW untuk membangun umat adalah membangun tempat yang bisa menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pembangunan mental, pembangunan spiritual, sehingga diharapkan bahwa umat Islam itu akan tercerahkan dengan nilai-nilai yang ada di dalam masjid, karena masjid itu adalah tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang pada masa Rasulullah SAW, masjid itu menjadi pusat dari aktivitas umat Islam. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Yang pernah saya ceritakan bagaimana persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu benar-benar sangat tulus. Jadi benar-benar sangat tulus, sehingga tergambar sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu. Seorang mukmin dengan yang lainnya itu seperti halnya satu bangunan yang saling menguatkan, saling membantu, saling kemudian mengasihi. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah membuat perjanjian damai dengan semua suku yang ada di Madinah. Nah, 3 hal ini yang sesungguhnya kalau kemudian kita terapkan merupakan fondasi utama di dalam pembangunan sebuah negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا علم إلا ما علمتنا فعلمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah pengajian Al-Islam rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah masih memberikan kita nikmat sehat, mata yang masih bisa melihat, telinga yang masih bisa mendengar, kaki yang masih bisa melangkah, tangan yang masih bisa kita gerakkan. Itu adalah bagian dari nikmat-nikmat sehat yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan bicara tentang hijrah Nabi Muhammad SAW dan juga tentang bulan Muharram. Pertama adalah tentang penanggalan hijriah itu. Ketika Umar bin Khattab itu menerima surat itu, di dalamnya kemudian ada tanggalnya, sehingga kemudian diusulkan, ini tata persuratan enggak ada tanggalnya, ini gimana? Maka dibentuklah tim untuk menyusun penanggalan yang akan digunakan oleh umat Islam itu pakai apa. Ada beberapa pertimbangan pada waktu itu. Yang pertama bisa dari tahun kelahiran Rasulullah SAW.
karena itu merupakan peristiwa penting. Ada juga yang mengusulkan supaya dimulai dari bi'atsatur rasul, ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu, karena itu juga merupakan bagian dari peristiwa penting. Karena orang-orang Arab itu biasanya menandai tahun-tahun mereka itu dengan peristiwa-peristiwa penting. Jarang kemudian menghitung 1, 2, 3. Makanya Rasulullah SAW itu kan dikatakan lahir pada tahun gajah itu. Ada kemudian disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita, ketika Rasulullah SAW itu kehilangan 2 orang pendukung utamanya, yaitu Siti Khadijah dan juga paman beliau Abu Thalib. Amul Huzni. Jadi ada yang mengusulkan bi'atsatur rasul, ada yang mengusulkan juga tahun wafatnya Rasulullah SAW. Tapi akhirnya yang dipilih itu adalah ketika Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah, karena ini merupakan satu penanda perubahan di dalam perjuangan umat Islam. Umat Islam yang ketika di Mekah itu tertindas, mereka tidak bisa bebas untuk berekspresi, tidak bisa bebas untuk mengamalkan ajaran agamanya. Ketika mereka itu sudah hijrah ke Madinah, mereka bisa kemudian melakukan aktivitas keagamaan. Dan kita bisa lihat bahwasanya ada hal-hal yang penting yang kemudian kita lihat dalam sejarah, bagaimana memang hijrah dari Rasulullah SAW itu mengubah peradaban dunia. Ketika Rasulullah SAW itu tiba, Rasulullah itu, kalau dalam buku sejarah saya baca, berangkatnya itu sekitar tanggal 27 Safar ya. Jadi tanggal 27 Safar Rasulullah itu mulai hijrah meninggalkan Mekah dan tiba di Madinah, di Kubah waktu itu sekitar tanggal 8 Rabiul Awal. Jadi butuh waktu yang cukup panjang. Karena memang Rasulullah SAW ketika hijrah itu tidak langsung lurus menuju Madinah, akan tapi memutar. Samping itu untuk menghindari kejaran dari orang-orang kafir Quraisy yang berusaha untuk memburu Rasulullah SAW. Ada 3 hal utama yang sering saya sampaikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau tiba di kota Yathrib, kota Madinah yang kita kenal sekarang. Pertama adalah membangun masjid. Rasulullah SAW membangun masjid pertama di Qubah yang kita kenal sekarang dengan Masjid Qubah. Beliau tiba di sana yang merupakan bagian luar dari kota Madinah, membangun masjid. Jadi yang kita kenal dengan Masjid Qubah, yang Rasulullah SAW itu mengisyaratkan siapa yang sholat sunnah di Masjid Qubah, datang kemudian sholat sunnah di Masjid Qubah, itu pahalanya seperti halnya orang yang menunaikan ibadah umrah. Di sholat sunnah 2 rakaat pahalanya sangat besar. Makanya biasanya orang-orang yang datang, apalagi kemudian baru tiba di Madinah, itu disarankan memang untuk mengunjungi Masjid Qubah karena pahalanya yang besar itu. Sholat sunnah 2 rakaat pahalanya seperti halnya menunaikan ibadah umrah. Dan itu kemudian juga dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau tiba di kota Yathrib, Madinah. Di Madinah beliau juga membangun masjid yang kita kenal sekarang dengan nama Masjid Nabi, Masjid Nabawi, masjidnya Nabi, yang isyaratnya bahwa
hal pertama yang diinginkan oleh Rasulullah SAW untuk membangun umat adalah membangun tempat yang bisa menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pembangunan mental, pembangunan spiritual, sehingga diharapkan bahwa umat Islam itu akan tercerahkan dengan nilai-nilai yang ada di dalam masjid, karena masjid itu adalah tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat doa untuk maju masjid itu, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah, bukakan kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Artinya kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuklah ke masjid, karena kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan buka pintu-pintu rahmatnya. Yang kalau kemudian kita bicara tentang rahmat, ada banyak makna yang ada dalam Quran. Solusi permasalahan dari kehidupan, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan, itu adalah rahmat. Sehingga artinya ketika umat itu dicerahkan oleh nilai-nilai yang ada di dalam masjid, maka insya Allah umat itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah menurunkan rahmatnya kepada orang yang ada di dalamnya. Pembinaan supaya mereka bertakwa, karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengisyaratkan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir, bahwa yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Artinya ketika masjid itu dibangun, tercerahkan dengan nilai-nilai masjid, maka insya Allah keberkahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat akan diturunkan. Dan ada banyak hadis yang memang mengisyaratkan betapa orang yang terpaut hatinya dengan masjid itulah bagian dari mereka yang nanti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendapatkan naungan salah satunya itu kan adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, terpaut dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Dan memang pada masa Rasulullah SAW, masjid itu menjadi pusat dari aktivitas umat Islam. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat di masjid, latihan pedang-pedangan itu juga di masjid. Jadi masjid bukan hanya tempat untuk ngaji, akan tapi juga ketangkasan itu yang ada pada masa Rasulullah SAW. Artinya fungsi masjid itu luas sebagai pusat dari aktivitas umat Islam. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Yang pernah saya ceritakan bagaimana persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu benar-benar sangat tulus. Jadi benar-benar sangat tulus, sehingga tergambar sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu. Seorang mukmin dengan yang lainnya itu seperti halnya satu bangunan yang saling menguatkan, saling membantu, saling kemudian mengasihi. Persaudaraan yang terkenal seperti yang sering diceritakan adalah persaudaraan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Abi Rabi. Bagaimana Abdurrahman bin Auf ketika dipersaudarakan kemudian benar-benar seperti halnya saudara, bahkan ditawari, saya ini orang paling kaya itu, silahkan saya akan bagi harta saya separuh akan saya berikan kepada kamu, saya punya 4 istri, silahkan kamu lihat siapa yang ingin kamu nikahi, mungkin kamu berkenan, akan saya ceraikan, nanti kalau sudah habis masa iddahnya bisa kamu kawini. Cuma Abdurrahman bin Auf tidak aji mumpung ya.
Kalau kita mungkin ditawari bina separuh, alhamdulillah. Kalau engkau Abdurrahman bin Auf enggak, seorang sahabat yang mendapatkan didikan dari Rasulullah SAW. Beliau katakan, tidak usah saudaraku, tidak usah itu, cukup tunjukkan kepada saya di mana pasar. Karena beliau ingin mendapatkan harta dari tangannya sendiri, tidak kemudian aji mumpung diberikan harta oleh saudaranya yang kaya. Tidak menggantungkan dirinya kepada saudara. Jadi dia kemudian berusaha mulai dari awal lagi, karena Abdurrahman bin Auf itu tidak membawa harta ketika hijrah ke Madinah. Beliau kemudian mulai dari jadi calo itu, mulai lagi, kemudian meningkat dan akhirnya kembali menjadi seorang yang kaya dan memang punya bakat dagang gitu. Lihat pasarnya kurang bagus, didesain supaya bagaimana pasar itu bisa berkembang. Persaudaraan sesama kaum muslimin. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah membuat perjanjian damai dengan semua suku yang ada di Madinah. Nah, tiga hal ini yang sesungguhnya kalau kemudian kita terapkan merupakan fondasi utama di dalam pembangunan sebuah negeri. Dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan datangkan keberkahan. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti akan kami bukakan keberkahan dari langit, dari bumi. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berkah. Dan kalau kemudian kita ingin lihat tentang keberkahan, salah satunya pada masa Umar ibnu Abdul Aziz itu, pemimpinnya bertakwa, rakyatnya juga demikian, sampai-sampai dikatakan pada waktu itu buah-buahan itu, kata para di dalam sejarah itu, inilah buah yang tumbuh pada masa berkah itu. Jadi buahnya itu 2 kali sampai 3 kali seperti halnya buah biasa besarnya itu. Jadi pupuknya adalah iman dan takwa. Tidak usah pupuk apa yang biasa ya kan. Kalau kita kan pakai pupuk itu, pupuk fosfat atau apa, itu pupuknya adalah iman dan takwa. Kata para ulama, inilah buah yang tumbuh pada masa ketika keberkahan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buahnya itu lebih besar dari masa-masa sebelumnya. Persaudaraan, jaga persaudaraan. Maka kemudian inilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, menjadikan awal hijrah Rasulullah SAW sebagai awal dari penanggalan hijriah, yang sesungguhnya ada keinginan supaya umat Islam itu mengingat apa yang pernah terjadi kepada Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah itu berjuang ketika hijrah, supaya umat Islam itu tetap berada di dalam semangat hijrah, walaupun tidak hijrah secara fisik, tapi kemudian hijrah secara spiritual.